Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasidi, Prodi Manajemen, kelas MC 204, mata kuliah Ekonomi Makro, NIP 2202010100241. Dosen pengajar yang terhormat Bunga Arisah Hararet, SE MAK. Kami akan melanjutkan dari UTS ke UAS, akan menjelaskan dan menerangkan yaitu momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut PDB triwulan 1 2021. TW2 kurang 5,32%, TW3 kurang 3,49%, TW4 kurang 2,19%, 2021 kurang 2,4075, TW1 2021 kurang 0,74%, didorong oleh kinerja sektor internal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Sisi pengeluaran ekspor tumbuh positif 6,74%, dipotong oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama khususnya Tiongkok dan Amerika. Impor membaik 5,27%, didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. Konsumen pemerintah meningkat 2,96%, sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial meningkat kurang lebih 0,23, tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih terbatas kurang 2,23%. Selting pembatasan mobilitas masyarakat dalam berlanjut sejumlah wilayah. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah mencermati kondisi perekonomian khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19. Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Perkembangan nilai tukar rupiah dibuka pada level Rp 14,530 dolar Amerika 9 April 2021. YEELD SBN 10 tahun pagi hari 6,39%, 9 April 2021. Aliran masuk modal asing premi CDS Indonesia 5 tahun 8,72 naik 84,7 2 April sampai 8 April 2021. Transaksi non presesi di pasar keuangan, data transaksi beli neto Rp 2,34 triliun, saham jual neto Rp 1,81 triliun, SBN beli neto Rp 4,15 triliun domestik. Data sebelum 2021 jual neto Rp 9,68 triliun. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Perkiraan inflasi April 2021 0,08% MTM, 0,52% YTD, 1,37% YOY. Komoditas utama penyambung inflasi daging ayam ras, jeruk, cabai merah, minyak goreng. Komoditas utama penyambung deflasi telur ayam ras, cabai rawit, bayam, kangkung, beras. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah 0,13%. MTM inflasi IHK tetap rendah dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok volatil. Inflasi inti core inflation didorong oleh meningkat terutama 0,14% MTM. Tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan
harga emas global, peningkatan permintaan musiman selama Ramadan, inflasi bahan makanan bergejolak, volatile food melambat terutama didorong oleh 0,15% MTM, deflasi komoditas, hortikultura, dan beras sering masuknya masa panen, inflasi harga yang diatur pemerintah, administrasi riset meningkat didorong oleh 0,11% MTM, peningkatan harga rokok terutama rokok kretek filter, sering transmisi, kenaikan juga harga tembakau yang berlanjut, kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga, perkembangan inflasi 1,37% naik jadi 1,42% Maret 2021 sampai April 2021, sarana inflasi 2021 kisaran sasaran 3,0% kurang lebih 1%. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Secara garis besar, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas 4 sektor besar. Sektor-sektor tersebut yakni rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Pada ekonomi adalah orang lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, keluarga, konsumen, rumah tangga perusahaan, produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Lanjut, di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia agar menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. 2. Dampak penguatan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021 adalah Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi paket kebijakan terpadu KSK untuk mempercepat penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia. Perekonomian global berpotensi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, meskipun belum berjalan seimbang dari suatu negara ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terjadi di negara-negara yang mampu mengakselerasi perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Negara pemerintah Indonesia (NBI) diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjadi di langkah-langkah stabilitas Indonesia. Inflasi tetap rendah
sejalan pemerintahan yang belum kuat dan pasokan yang memadai, sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Rupiah dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perkiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia mengusulkan kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan ini, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tidak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha sebagai berikut. Memperkuat transmisi suku bunga dasar kredit SBDK, memperbaiki kebijakan rasio internasional, mempercepat pendalaman pasar uang, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi, serta sosialisasi. Jika kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 tengah pandemi COVID-19 adalah dapat disimpulkan ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rencana kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Yang sangat terasa dari mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Pandemi COVID-19 berdampak pada endapan UMKM, yaitu sebanyak 5,76% UMKM mengalami penurunan pendapatan jika dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17,74%. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata, ucapan yang kurang pas atas nama Wasidi, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.